Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda serta anak-anakku yang terkasih. Terkadang di dalam peziarahan hidup kita, di dalam hidup kita sehari-hari, sesuatu yang biasa kita jumpai, sesuatu yang biasa kita temui, atau bahkan sesuatu yang biasa kita lakukan, itu kecenderungannya sifatnya biasa-biasa saja. Artinya, segala sesuatu yang biasa itu menjadi sesuatu yang tidak lagi istimewa. Karena mungkin seringkali dilihat, seringkali dilakukan, seringkali menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Contoh, setiap pagi kita bangun. Setiap bangun, kalau yang bisa menikmati melihat terbitnya matahari terbit dari ufuk timur. Lalu sedikit mendengar kicauan burung. Kalau di kampung halaman saya pagi-pagi masih mendengar kicauan burung, ayam berkokok. Dan itu sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita rasakan. Maka kalau ditanya gimana bangun paginya, biasa saja. Jawabannya kan selalu begitu, biasa saja. Atau mungkin di dalam hidup kita sehari-hari yang lain. Setiap hari kita berjumpa dengan orang tua kita di rumah, suami, istri, anak-anak. Kalau biasanya orang tua tanya kepada anak-anaknya, gimana kabarnya hari ini? Biasa saja. Atau mungkin anak-anak juga bertanya, papa sama mama gimana kerjaan hari ini? Biasa aja. Selalu yang dikatakan dan kita lebih mudah mengatakan itu, biasa saja. Tetapi kalau tidak hati-hati, itu secara manusiawi ya, secara jasmani di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang sederhana, kecil-kecil, tetapi bagi kita sehari-hari itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau tidak hati-hati, justru yang biasa itu pelan-pelan membuat kita bisa jadi menyepelekan atau meremehkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan atau yang kita lihat. Kalau belum lagi kita bicara mengenai hal yang rohani. Setiap pagi misalnya berdoa, atau sebelum istirahat malam kita berdoa. Juga hal yang biasa. Saking biasanya, lalu kita banyak memberikan toleransi-toleransi di dalam hidup kita. Udahlah nanti saja. Pakai rumusan entar aja gitu ya. Doa pagi, bangun, mengucap syukur, udah lupa. Bangun, keburu-buru, langsung mandi, berkegiatan, dan seterusnya. Mungkin juga ketika kita mengakhiri hari kita di istirahat malam kita. Tuhan tahu saya capek, ya kan. Ya sadar nggak sadar, mungkin kita pernah melakukan itu. Saya pun pernah. Aduh Tuhan, habis ngasih Zoom meeting ya. Beberapa kali Zoom meeting ada rapat. Lalu badan sudah terasa lelah, lalu cuma tanda salib gitu ya, terus tidur gitu. Itu kalau tidak hati-hati bisa menjadi excuse kita, dan bahkan mungkin hal yang sederhana, hal yang kecil-kecil begitu, kita remehkan, kita sepelekan. Padahal kalau kita mau lihat lebih cermat, apa-apa saja yang ada di sekitar kita, hal-hal sederhana, hal-hal kecil, itu mau menunjukkan bahwa Tuhan hadir dan itu mukjizat Tuhan. Bisa dibayangkan. Tiba-tiba kita tidur malam, besok pagi nggak bangun. Ya, bisa dibayangkan. Tiba-tiba kita bangun, lalu kita nggak melihat matahari. Misalnya seperti itu. Maka dalam kesempatan Ekaristi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, termasuk saya, mau menyadari bahwa hal yang sederhana di dalam hidup kita, hal yang kecil-kecil di dalam hidup kita,
Itu tanda kehadiran Tuhan dan tanda mukjizat dari Tuhan. Maka kalau dalam situasi kita pandemi saat ini ya, COVID-19, ketika kita bangun lalu saya teringat homilinya Romo Hadi Nugroho beberapa waktu lalu, pernah mimpi kena COVID. Bangun, tidak bisa mencium apa-apa, lalu tidak bisa merasakan apa-apa. Bisa dibayangkan sekarang hal-hal sederhana ya, mencium sesuatu, atau terasa demam sedikit, itu kan kita sudah menjadi khawatir ya. Wah, jangan-jangan COVID, jangan-jangan ini. Maka setiap hari di dalam peziarahan hidup kita selalu, ini banyak SMS mulai masuk ya, beredar di mana-mana, minta doa karena COVID, saudara ini meninggal, teman ini kena COVID, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, yang mengikuti Ekaristi secara live streaming, dan juga mungkin yang hadir di sini, para petugas liturgi, mungkin kita juga pernah mengalami hal serupa. Di dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, bahwa Yesus sebagai seorang nabi ditolak di tempat asalnya. Bisa dibayangkan, tempat asal ini, Yesus dari Nazaret, Nazaret itu adalah hati kita masing-masing. Di dalam peziarahan hidup kita, kalau sadar tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, acap kali kita juga menolak kehadiran Yesus. Apapun bentuknya, macam-macam. Terkadang mungkin kita menunda doa-doa kita, atau kita kurang bersyukur atau kurang mengagumi mukjizat Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Mukjizat itu tidak selalu dibayangkan sesuatu yang besar-besar. Dapat uang 100 miliar itu mukjizat. Gak harus begitu. Mukjizat dan tanda kehadiran Tuhan bisa kita lihat di dalam keluarga-keluarga kita maupun di dalam komunitas kita. Setiap hari saya bangun, lalu Ekaristi, di meja makan saya ketemu dengan para romo dan frater. Itu mukjizat dan tanda Tuhan hadir. Bapak Ibu yang ada di rumah, di keluarga masing-masing, bangun pagi dalam keadaan sehat, bersyukur, dan masih bisa beraktivitas meskipun kita sekarang PPKM darurat ya. Semuanya ditutup. Di dalam situasi yang tidak mudah sekalipun, kalau kita sebagai orang beriman Kristiani mampu menangkap tanda kehadiran Tuhan, mukjizat Tuhan di dalam hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah bersyukur, mudah gembira. Dan rasa syukur kebahagiaan itu kita bisa bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Maka pertanyaannya tadi, kalau Nazaret itu adalah hati kita, hati saya, apakah saya pun juga pernah atau sedang menolak Tuhan di dalam hidup saya? Dengan segala macam excuse dan alasan-alasannya. Maka kalau hari ini kita mau diajak bagaimana tanda kehadiran Tuhan, mukjizat itu tampak di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam bacaan pertama pun juga sama. Nabi Yeskiel juga diutus oleh Tuhan, oleh Allah, di mana dia ke tempat bangsa Israel yang melawan Tuhan. Hampir tidak mungkin seorang nabi diutus di tempat di mana orang-orangnya itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Tetapi mukjizat hadir, mukjizat nyata di dalam diri Nabi Yeskiel. Begitu juga sama yang dialami oleh Santo Paulus. Santo Paulus mengatakan bahwa, bagus sekali menurut saya ini menjadi tagline yang baik. Sebab itu aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Maka
Pertanyaan kedua, apa atau bagaimana kita mampu untuk menangkap tanda kehadiran dan mukjizat Tuhan di dalam hidup kita? Jawabannya sederhana, rendah hati. Kerendahan hati kitalah yang memampukan kita untuk menangkap tanda dan mukjizat kehadiran Tuhan. Maka Paulus melanjutkan kalimatnya, ketika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita menyadari segala keberdosaan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, selalu bergantung dengan Tuhan, kita akan bisa melihat tanda dan kehadiran Tuhan yang kecil-kecil di dalam hidup kita. Setiap hari kami para Romo dimasakan oleh satu ibu namanya Bu Nina. Saat ini ikut Ekaristi bersama saya di sini. Bu Nina memasakkan kami para Romo di sini setiap hari. Dan itu mukjizat buat saya. Apalagi di tengah pandemi ya, nggak bisa keluar kemana-mana. Diutuslah, nah, tuh Bu Nina lagi batuk tuh. Diutuslah seorang ibu yang berbaik hati membuat masakan untuk para Romo. Sederhana dan mungkin biasa saja. Tetapi saya menangkap itu adalah tanda dan mukjizat Tuhan di dalam hidup saya. Maka kalau kita mau melepaskan dan keterbukaan hati kita di hadapan Tuhan dengan rendah hati, saya pribadi yang lemah, berdosa, tidak berdaya, apalagi sekarang kita di tengah COVID pandemi, mau nggak kita bergantung dan percaya kepada Tuhan? Nggak mudah Romo, iya nggak mudah memang. Tetapi di situ tantangan kita sebagai orang beriman Kristiani. Bagaimana kerendahan hati memampukan kita untuk bisa menghadirkan Tuhan di dalam peziarahan hidup kita sehari-hari. Perjumpaan dengan suami, istri, anak, saudara-saudara kita, komunitas kita, karyawan-karyawan kita, atau siapapun. Tuhan hadir melalui perjumpaan kita dengan mereka-mereka ini. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang besar-besar. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang selalu mulus, tidak ada problem. Gak pernah. Tetapi yang Tuhan janjikan buat kita adalah penyertaan Dia, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, itulah yang menjadi pegangan hidup kita sebagai orang beriman Kristiani. Maka ada satu lagu yang moga-moga ini bisa menjadi inspirasi di dalam perjalanan hidup beriman kita. Kalau di rumah yang mengikuti live streaming, kita bersama-sama merenungkan syair demi syair yang ada dalam lagu ini dan kita nyanyikan bersama-sama. Kita renungkan di dalam hati setiap syair dan moga-moga ini bisa menjadi kekuatan kendati kita dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Rendah hati, setia, dan percaya, moga-moga bisa menjadi kekuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.